Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di pembahasan masih di seri Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sebuah tampilan menarik ya. Ada tampilan yang sengaja saya gambar untuk semenarik mungkin. Mudah-mudahan jadi tertarik. Oke, ini jam menjelang sahur. Saya kan rumahnya di daerah perbukitan gunung, jadi agak dingin. Saya pakai jaket aja. Jadi lanjut, kita melihat tampilan ini dulu ya. Jadi judulnya dikasih nama uniknya surat Nabi Sulaiman. Jadi kita ketahui ini terjadi surat menyurat ya, korespondensi dari Nabi Sulaiman kepada seorang ratu ya. Ini ratu ini berarti pimpinan sebuah negeri juga kan. Nah, Nabi Sulaiman itu ini ya. Jadi Nabi Sulaiman lokasinya ada di mana? Ini Nabi Sulaiman ya. Orang Islam mengenalnya dengan Sulaiman alaihissalam. Adapun Yahudi dan Nasrani ya, Bani Israel itu mengenalnya dengan Salomo atau raja ya, King Salomo. Kalau dari sisi perbedaan pendapat mungkin Sulaiman itu nabi ya statusnya, tapi kalau dari Yahudi Nasrani saya cek lagi lah, lupa ya. Ini berstatusnya king ya, raja, bukan nabi. Nah, tapi nanti saya cek lagi lah. Oke, kita lihat Nabi Sulaiman ini domisilinya di mana, nanti kita lihat ya, di Yerusalem ya. Jadi di Salem itu kan artinya kesejahteraan, keselamatan ya. Nah, jadi posisinya di situ. Ada peninggalannya itu kan Baitul Maqdisnya, atau orang juga mengenal dengan kuil Sulaiman kan ya. Nah, jadi kurang lebih posisinya di situlah ya. Nah, beliau ini berkuasa karena memang meneruskan tahta dari ayahnya ya, seorang nabi ya, Daud atau David lah ya. Beliau berkuasa ya. Jadi di zaman, kita lihat coba plot petanya ya, jadi biar terbayang. Nah, ini. Jadi Nabi Sulaiman itu memang sejaman ya dengan Nabi Daud, jadi mewariskan kekuasaannya ya untuk diteruskan oleh Nabi Sulaiman, memimpin negeri ya dengan syariat Islam tentunya kan. Nah, ini Daud dan Sulaiman di posisi ya, ini prediksi saja ya, sekitar 1250 sebelum Masehi. Kalau Masehi kan ini Nabi Isa kan. Nah, Rasulullah Muhammad itu di posisi 571 atau 600 Masehian. Ya, jadi di sini Daud Sulaiman. Secara tampilan memang kalau dari sini ke sini literasinya di samping Quran pun memiliki literasi. Berikut juga Alkitab ya. Ini saya coba masukkan database Alkitab di sini. Ya. Nah, ini kitabnya itu biasanya kalau Alkitab agak berbeda sistematikanya. Berbeda dengan Quran ya. Kalau Alkitab itu susunannya sistematikasinya dari awal penciptaan alam biasanya. Makanya disebut kitab Kejadian kan gitu ya. Nanti kisah Nabi Adam dari surga turun ke bumi kan gitu. Nah, itu namanya kitab Kejadian, sampai kisah Nabi Adam, pokoknya Adam, terus Nabi Nuh itu juga ada ya di kitab Kejadian. Selanjutnya lah. Nah, kalau sudah berbicara keluaran, ini Exodus ya, keluaran itu maksudnya Nabi Musa ketika menyelamatkan Bani Israel ya, ketika ditindas di Mesir. Terus nanti imamat itu penerus Nabi Musa, nanti ketika Nabi Musa wafat nanti ada imamat. Terus bilangan ini hitungan jumlah Bani Israel. Memang fokus ya Alkitab itu meninjau Bani Israel. Tanda kutip ya, Bani Israel itu seolah-olah jadi umat pilihan Allah lah, atau pilihan Tuhan ya.
Tuh, sama semuanya juga. Nah, kebetulan yang kita bicarakan Nabi Sulaiman itu pun sama Bani Israel ya. Jadi di posisi nanti di mana ya Nabi Sulaiman itu? Nah, di sini di Mazmur, Amsal, ya Pengkhotbah, Kidung Agung. Nah, Kidung Agung tuh ya kurang lebih lah nyanyian Nabi Sulaiman ini sebenarnya. Ya tanda kutip ya, nanti bisa kita lihat ini. Kalau Mazmur ini diduga atau ya diduga lah ya, ini adalah kitab Jabur ya. Kan di keyakinan orang Muslim pun apa salah satunya rukun iman keberapa ya? Iman kepada kitab-kitab Allah kan. Salah satunya mengimani kitab-kitab sebelumnya Qobla. Qobla itu sebelumnya yaitu kitab-kitab seperti Jabur, Injil, Nabi Isa kan, Injil Mazmur itu Nabi Daud kan. Lalu itu apa? Musa kan, Musa itu dengan tadi Taurat kan. Nah, kurang lebih gitulah. Nah, ini sebagai informasi saja. Jadi 5 kitab di depan itu Bible ya. Itu biasanya disebut dengan Torah ya. Torah itu Taurat sebenarnya. Nih. Nah, selanjutnya adalah kitab para nabi ya, nabi besar, Tre Asar atau apalah. Nah, kurang lebih gitulah. Saya plotkan ini apa sistem apa namanya? Kejadian ini di petanya di gambaran ini. Jadi kalau lihat saya zoom dulu ya. Coba. Ini tidak apa-apanya. Jadi saya bahas Nabi Sulaiman supaya terbayang situasi literasinya. Jadi kalau kita mau ngecek boleh dicek di Alkitabnya. Sekarang kan sangat mudah ya, mudah meriah lah. Dengan HP smartphone kita bisa download aplikasi Bible kan. Kitab-kitab suci sangat murah lah. Nah ini ada kitab-kitabnya ya dari tadi. Kalau Quran kan nama surat ya, nama surat misalkan Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Nah kalau ini kan Bible itu kan kumpulan dari kitab-kitabnya sama juga mirip agak mirip. Nah ini judul-judulnya Tawarikh 1, Tawarikh 2. Nah ini posisinya menceritakan apa? Nah menceritakan ini tadi zamannya lah. Jadi kalau dilihat misalkan kitab Tawarikh ya di posisi Daud kan 1250 Masehian. Terus Ilyasa, nah nanti mungkin dilihat apa nih Kidung Agung atau misalkan apa nih nabi kecil ya Obaja, Amos, Hosea kan gitu. Nanti kita dilihat. Nah kurang lebih gitulah sedikit ya agar kita ya menyukai kan literasi dari kitab suci. Nah ini dari sisi tulisannya. Sebentar. Nah jadi mana coba tadi kan Mazmur ya misalnya kitab Daud ini. Nah isinya apa saja ini kurang lebihnya. Jadi ada apa namanya ini episode itu apa ya namanya episode itu perikop ya perikop jadi ada episode Mazmur Jalan Orang Benar dan bla 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 lahnya banyak seperti kitab kejadian pun sama nih ada episode permulaan kan diciptakannya alam nanti seperti apa kan terus Kain Habel kisah Kobil Habil lah kalau di keyakinan Islamnya terus Adam terus kisah dari Nabi Adam ke Nuh kan berarti di situ ada beberapa orang solehnya seperti Idris. Nah di sini mungkin siapa lah gitu ya. Nah nanti banjir Nuh. Jadi memang menarik ini sebenarnya bacaan ini sumber yang perlu kita baca gitu ya. Terlebih bulan Ramadan kan untuk bahasa Sundanya mah ngabuburit makanya dengan membaca. Nah, nanti bagaimana compare-nya dengan kitab suci misalkan Quran karena memang ini sangat beririsan kisahnya itu. Seperti kisah Sulaiman ada di mana? Di Bible ada juga di Quran. Nah, bagaimana tanggapan Quran dan bagaimana tanggapan Bible-nya kan gitu ya. Bible itu memang dibagi dua, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, biasanya kalau berbicara kisah para nabi sebelum Nabi Isa itu Bible perjanjian lamanya. Oke, lanjut ke Nabi Sulaiman ya. Jadi Nabi Sulaiman kalau kita lihat, saya kembali lagi dulu ke panduan ini ya. Jadi
Ini kenapa saya tulisnya uniknya surat Nabi Sulaiman. Jadi surat Nabi Sulaiman itu berhubungan sekali dengan kalimat basmalah ya. Kalau dari sisi keyakinan Muslim, artinya di dalam Quran. Nah ini ada muncul di surat An-Naml ya, di An-Naml itu artinya semutnya. Nanti kita lihat coba di surat An-Naml. Nah sebentar ya. Surat An-Naml. Nah ini surat An-Naml ya. Surat ke-27. Nah ini mana 27? Sebentar. Nah ini 27 ya. Nah ini surat An-Naml, kita buka jumlah ayat 93 ya. Nah ini surat An-Naml. Nah ini surat An-Naml ya. Jadi kisah Nabi Musa nya. Maaf, Nabi Sulaiman. Nah jadi plot kisah Nabi Sulaiman itu kalau lihat plotnya itu tersebar ya, terdistribusikan di beberapa surat. Ini seperti titik agak birunya pekat, berarti ini jumlah ayat di surat apa nih, Al-Anbiya ya. Itu muncul kisah Nabi Sulaiman di sini. Terus yang ini An-Naml agak banyak ya. Nah, ini pun di surat Saba ada ya. Kebetulan sekali nih, Saba itu kan masih debatable. Nah, ini makanya ini polemik sebenarnya. Nanti mungkin di video selanjutnya akan kita bahas ya tentang Ratu Saba ini ya. Nah, ini terus di surat Sod ini ada juga kisah Nabi Sulaiman. Kalau yang tipis-tipis ini biasanya nama Sulaiman itu terucap tertulis tapi sedikit biasanya. Ini bukan kisah, cuma diambil di ayat itu ya. Nah, kita coba cek Nabi Sulaiman. Nah, sebentar. Ini kan kebanyakan di surat An-Naml ya. Ternyata di surat lainnya pun ada kan. Ini di surat 34 tuh Sabah mana 4. Nah, 34. Nah, kalau di An-Naml kan kurang lebih ini kan ya. Ini An-Naml nih 27:15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad ataina Dawuda wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahil illazi fadlana ala kasirim min ibadihil mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Nah jadi kurang lebih nanti kisahnya banyak nih. Nanti di surat 34 pun ada nih. Coba kita klik Sabah. Nah jadi ini yang warna kuning itu pointer lah ya. Nah ini 34:13. Nah 34:13. Nah ini para jin itu membuat Sulaiman. Nah jadi ini menarik nih, Sulaiman itu di dalam potret dokumentasinya ada episode ya, episode berhubungan dengan jin kan. Nah seperti apa, silahkan nanti kita semua agar tertarik ya dibaca nih surat Saba. Nanti di surat Sod pun ada nih surat Sod. Nah ini surat Sod. Sorry. Nanti biar ke sini nempel kan 38 ayat 30. Nah ini ayatnya nih. Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Nah kurang lebih gitulah. Ini sebaran kisah Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran ya. Oke. Yang kita bahas kan hari ini adalah suratnya ya, surat terkait apa namanya, surat Nabi Sulaiman ini ya. Kayak saya hapus dulu ini. Ini kan hubungannya dengan basmalahnya. Jadi saya ceritakan dulu kisah Nabi Sulaiman itu ada satu bagian episodenya ya di surat An-Naml itu berhubungan dengan surat menyurat ya. Surat menyurat itu ada di ayat 30. Di An-Naml ayat coba saya An-Naml ayat berapa ya? Ayat 30 ya.
27 ayat 30. Nah, ini masuk ke 27, 37, nanti kita navigasi dulu ke 30 ya. Nah, ini nih. Nah, coba kita baca a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sini muncul kalimat bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim nih sampai sininya. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, nanti selanjutnya isinya kan bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong. Nah, jadi awal mula surat menyurat itu diawali dengan kalimat bismillah ya. Jadi Nabi Sulaiman itu ketika memberikan surat kepada seorang ratu ya, Bilqis atau Seba lah, Ratu Saba, itu dengan menuliskan dulu awalnya itu dengan basmalah. Nah, bahkan kisahnya kan diawali dengan coba saya ininya biar nggak beratnya Quran yang ini aja biar terbayang semua nih. 27 ayat 30 ini ya. Nah, sebenarnya ini dari mana kisah surat menyurat ini? Dari berita ya. Dari berita siapa? Berita seorang makhluk burung ya, dari burung nih. Jadi pembicaraan Sulaiman dengan burung Hudhud. Jadi dari 20 ini ke 30 nyambung. Jadi ketika burung ini kan pasukannya Nabi Sulaiman diperiksa ketika disiapkan burung Hudhud tidak nampak kan. Tidak hadir kan. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman mencari informasi. Nah, setelah itu kan burung Hudhud itu menginformasikan kan bahwa aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahui. Jadi ketidakhadiran itu karena burung Hudhud ini melihat sebuah negeri yang dimana dipimpin oleh ratu kan. Nah, dan ratunya seperti apa nanti ini gambarannya. Nah, ratu tersebut kemudian diberi surat ya di surat 30. Nah, inilah suratnya. Jadi maksudnya tampilan ini itu saya ingin menyampaikan dengan satu gambar ini bahwa Nabi Sulaiman itu ya atas informasi yang diterima gitu ya dari burung Hudhud itu kan ada sebuah negeri kan gitu ya dipimpin oleh seorang ratu. Kemudian diberi surat. Nah, ini suratnya kan gitu ya. Kepada yang terhormat Ratu Seba Bilqis di tempat. Jadi diawali dengan bismillah dulu, nanti isinya apa. Nah, ini yang menjadi concern saya ya. Memang ringan tapi memang tidak apa-apa kan sebagai wawasan atau memang nanti juga bisa didialogkan. Untuk silakan nanti komen di kolom deskripsi ya. Jadi ini menarik. Kenapa saya menarik? Nah, pertama juga ini sebelumnya ya. Jadi ini juga nanti di video sebelumnya di video selanjutnya nanti akan kita bahas nih. Ada klaim ya antara bahwa Ratu Saba itu domisilinya di Saba ya, Yaman kan, ada juga di Ethiopia. Nanti saya bukakan lah gambaran peradaban Saba di Yaman bagaimana, peradaban sisa-sisa peradaban Aksum di Ethiopia bagaimana. Dan ini ada klaim juga di Wonosobo. Nah, siapa yang mengklaimnya nanti kita lihat dari ya pemikir juga kan, atau ulama maksudnya dalam hal ini yang berilmu ya, biasanya orang-orang ilmu ingin menyampaikan sesuatu. Nah, ini ada klaim juga nih nanti dari orang Indonesianya, kita lihat. Nah, yang mana? Tapi nanti di video selanjutnya. Yang saya bahas ini sekarang ini adalah bismillahnya ya. Jadi saya mencoba menawarkan bismillah ini itu, nah ini mencoba menganalisis kepada surat at-taubah yang tidak menggunakan awalan kalimat. Jadi disambungkan dengan materi tayangan sekemarin ya, tayangan sebelumnya, di mana kalimat basmalah itu di surat at-taubah tidak ada kan. Tapi kenapa munculnya di mana nih? Di surat An-Naml kan gitu ayat 30. Nah, apakah ada hubungan kan gitu maksudnya.
Ya, tidak apa-apa kan, ini hanya sebuah tinjauan lah. Walau alam benar dan tidak, saya juga hanya Allah yang mengetahui. Ini hanya mencoba mengutarakan, mengumpulkan apa yang telah saya lakukan literasinya, terus disajikan, ditampilkan kepada kita semua ya di platform YouTube ini. Nah, kita kalau mau menganalisa ini kita masuk ke hitungan, ke Excel kan. Ya, kalau lihat jumlah ayat Quran itu kan sebenarnya 114 ya suratnya. Nih, itu kan 114. Tapi ada miss ya, bukan miss apa? Di ini semua suratnya mengawali dengan Al-Fatihah kan? Sorry. Mengawali dengan basmalah semuanya. Hanya satu yang tidak mengawali, yaitu surat At-Taubah nih. Ya. Jadi kalau di jumlah berapa kata basmalah di dalam surat Quran kan? Berarti 113 karena kan kurang, At-Taubahnya tidak ada. Nah, jadi seharusnya 114. Karena At-Taubah tidak ada kan jadi 113 kan itu ya. Nah, bagi konsep angka 19 gitu ya, ini tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Nah, coba ya. Kan biasanya diuraikan dengan 19, artinya di sini ada 19 kan. Di sini juga misalnya angka 19. Nah, polanya kan dibagi kan? Sorry. Ini itu kan dibagi 19. Tuh kan 6, jadi tidak desimal kan. Tapi kalau yang ini dibagi 19, ini desimal dan ini tidak masuk. Jadi kunci terikatannya nggak masuk kalau 113. Ya, jadi kan katanya Bismillah itu sebuah kunci ya gitu. Itu sebenarnya fenomena yang ditawarkan oleh Rashid Halifah. Rashid Halifah. Nanti ada momen khusus lah, video khusus untuk bagaimana saya menampilkan Rashid Halifah ya. Ini fenomena seorang tokoh tahun 1940-an lah ya. Memang menarik nih. Ilmuwan ini kan meninggalnya juga ya naudzubillah lah kalau saya coba bayangkan ya. Memang seperti itu ilmuwan itu kadang-kadang di akhir hayat karena mungkin dengan keilmuannya Allah menguji kan. Ini konon ceritanya juga ya, lihat aja nanti di internet kan, sekarang zaman canggihnya. Rashid Khalifah ini di akhir hayatnya kurang bagus lah kalau saya lihatnya. Tapi walau alam, saya bukan Tuhan ya yang bisa menilai, cuman ya dari sisi track recordnya beliau ini sangat tergila-gila dengan angka 19-nya. Ya menurut saya ya jangan terlalu begitulah kita ya. Ini kan sebuah alat bantu ya untuk bagaimana kita jadi tertarik kepada Qurannya. Jadi yang paling penting itu kan ibadahnya kepada Qurannya itu. Nah, kurang lebih gitulah. Ini mirip dengan tokoh yang Harun Yahya ya. Di awal-awal kan kemunculannya Harun Yahya itu primadona lah. Saya dulu zaman kuliah tuh 19 berapa 9 tahun 2000-an lah ya. Itu PCD-nya dulu zaman PCD itu. Harun Yahya itu wah favorit pokoknya malah pemikir Islam. Tapi lihat sekarang, beliau masih hidup tapi lihat cara berpikirnya sekarang. Ya, kalau nggak salah itu ya saya gimana ya mau mengatakannya juga membuat sekte ya, sekte feminin dan nah nanti lihat aja lah. Jadi saya akhirnya punya kesimpulan mungkinnya dengan ilmu itu diuji sebenarnya mah ya. Nah, apakah kita dengan keilmuan itu akan menambahkan iman ya, keyakinan itu, atau memang malah menjadi menjauh, menjadi musuh kan, musuh dalam perintah Allah. Nah, kurang lebih gitulah. Nanti ada video khusus lah yang membahas tentang Rashid Khalifah ya, yang konon ini menemukan 19 ini dan nanti disandingkan dengan Harun Yahya. Oke, kembali lagi ya, walaupun seperti itu kisahnya ya, tapi saya coba khasanah angka 19 ini saya tuntaskan dulunya. Karena kan pada dasarnya ilmu itu bukan miliknya Rashid Khalifah sebenarnya, hanya Allah saja kan yang memberikan rezeki, takdir, dan takdirnya seperti itu ya. Termasuk sampai akhir hayatnya pun begitu. Ini menarik 19 itu sebenarnya. Ketika 114 dibagi 19 kan pas, tapi 113 dibagi 19 kan tidak ya. Nah, berarti kan ada kekurangan satu yang bismillah ini, yaitu di posisi bismillahnya ada di posisi anamal sebenarnya. Jadi tetap bahwa bismillah itu terulang berapa kali ya tetap 114 kan. Nah, jadi yang ini yang benar kan, karena kan di surat
Nih di yang lain tidak ada, tidak diawali kan, tapi adanya di surat An-Naml. Di An-Naml ini mana coba 27. Nah, di surat An-Naml ini 2 kali terulang kan. Pertama terulang ya ketika dituliskan di sini, yang kedua terulang di 30. Ini tertulis di ayatnya bismillah ya, seperti Al-Fatihah kan, tertulis di ayat. Nah, jadi genaplah angka 114 ini ya. Jadi tidak ada 113. Nah, kurang lebih begini. Nah, ada hubungan yang menarik kah? Berarti kan tadi gini. Di surat At-Taubah itu kan tidak ada. At-Taubah tidak ada kan? Surat 9. At-Taubah kan surat 9 ya. Kita cek coba. Nih. At-Taubah kan surat 9. Nah, sekarang An-Naml itu kan surat 27 kan? Nah, ayatnya 30. Nah, bagaimana nih hubungan menariknya? Coba kita angkakan dulu di sini ya. Misalkan kita tulis 1, 2. Ini saya coba tarik 1, 2, 9. Nah, terus saya tarik lagi di sini, udah 9 kan 10. 10, 11. Ya, nanti 19, 20. Nah, masuk ke 27 kan, karena kelipatan kan. Coba lihat. Ternyata oke lah di At-Taubah tidak ada ya. Tapi ini seolah-olah kan, boleh-boleh saja kan ya. Seolah-olah ingin menunjukkan hubungan dengan 19-nya. Ini ada di posisi kita hitung. Dari 19 ini ke 27. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, jadi disambungkan ke sini. Jadi itu termasuk angka 19 kan gitu. Jadi jarak antara 9 ke 27 itu ternyata 19. Nah, itu satu kan. Ya, ini jarak nih. Nah, terus kan ini ayatnya nih. Nah, terus ayatnya itu bagaimana? Apakah hubungan nggak dengan 19? Nah, kita cek sekarang. Coba di internet. Ada tidak? Ya, apa namanya? Itu biasanya hubungannya kan kalau 19 itu kan bilangan prima ya. Bilangan prima itu bilangan yang tidak bisa dibagi dengan angka lain ya, kecuali dirinya sendiri. Jadi punya eksklusivisme lah ya. Apa namanya? Bilangan prima itu. Nah, ini juga menarik. Nah, kebalikan dari bilangan prima itu ternyata bilangan kompositnya. Coba saya ketik bilangan komposit. Nanti kita lihat. Nah, ini coba yang agak jelasnya. Nah, ini nanti saya saya sertakan di link deskripsi ya tentang pengertian apa itu bilangan komposit ya. Ini ada blognya mungkinnya. Nah, bilangan komposit itu kurang lebih menurut saya sih kebalikan dari bilangan prima ya, kebalikan dari bilangan prima. Nah, ini coba dibaca aja lah. Tuh dimulai dari 4-nya. Memiliki 2 faktor. Nah, bilangan komposit adalah bilangan cacah selain 0 dan 1. Jadi 0 dan 1 tidak masuk bilangan komposit. Ya. Kalau 3 itu bilangan prima kan? 2 pun bilangan prima. Jadi mulainya di 4. Ini yang hijau-hijau nih bilangan komposit. Jadi kebalikan dari bilangan prima itu komposit. Ya. Kalau bilangan prima kan bilangan yang tidak bisa dibagi dengan orang lainnya. Dia eksklusif. Jadi dibaginya hanya dengan dirinya sendiri. Nah, kalau bilangan komposit kebalik ya. Jadi dibagi dengan dirinya sendiri dan dibagi dengan bilangan lain kan. 2 kali 2 juga bisa nih keempat ya. Ini juga 2 kali 3 bisa. Jadi yang warna hijau itulah komposit. Ini kebalikannya dari prima. Nah, bagaimana dengan hubungan ayat 30 tadi yang An-Naml? Nah, ternyata kalau kita hitung urutan nomor 30 ini ya, surat 30 nih. Angka 30 ini ya yang menunjukkan ayat surat An-Naml tadi bismillah itu ternyata ya 19. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Nah, jadi kembali lagi ke sini.
Nah, ayat 30 itu ternyata 19 ya. Jadi inilah tawaran yang apa namanya? Menurut saya yang menarik ya. Walaupun jujur saya juga ingin mengatakan ini penemunya juga saya kurang respeknya Rashid Khalifa. Tapi dari sisi keilmuannya ya bolehlah kita sebagai muslim kan menerimanya penemuan dia gitu. Tapi karena dia mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya ya seperti itu. Silakan aja di searching ya Anda kisah Rashid Khalifah. Nah, kurang lebih gitu. Jadi masih terkunci dengan tadi mencoba mencoba menganalisis kenapa surat At-Taubah tidak menggunakan awalan kalimat basmalah. Kalau kemarin di video sebelumnya kenapa tidak menggunakan kalimat basmalah? Beberapa pendapat kan sudah saya ini kan ya kemukakan di video sebelumnya. Ini dari sisi pendapat ulama. Nah, mungkin dari sisi angka pun ini ada ketersambungan. Ya, jadi tidak ada di At-Taubah tapi muncul di apa namanya di surat An-Naml ayat 30 dan itu berhubungan sekali dengan angka 19. Jadi menarik sebenarnya ini kalau orang yang matematis lah gitunya bisa juga ini termasuk ilmu cocokologi ya terserah nggak apa banyak. Yang jelas seperti itu faktanya. Apakah dengan modal ini kita akan semakin tertarik membacanya kan yang paling penting itu kan membacanya ya kita ada perasaan tertarik ya mudah-mudahan kita juga menemukan nanti hal-hal terbaru ya dan ingat kalau sudah apa namanya sudah senang kepada literasi Quran kan gitu ya itu harus berimbas kepada sikap kita kan langkah kita yang harus memang sesuai dengan kitab suci arahan kitab suci itu yang terbaik kalau ilmu mah ya dari sisi filosofi juga kan ilmu mah Allah yang memberikan kan tapi insya Allah kalau kita mendekati Allah apa namanya sejengkal kan gitu ya maka Allah akan berikan sehasta kan atau jika engkau mendekatiku 10 senti kan gitu ya Allah akan memberikan keilmu apa hidayahnya kan ilmunya 1 meter kan kalau kita dekati lagi Allah 1 meter Allah akan berikan 10 meter jadi kurang lebih begitulah ilmu itu ya walaupun makanya filosofinya walaupun malas atau bagaimana ya paksakan kita tetap baca Quran terlebih sekarang kan bulan Ramadan kan ya dimana semua pahala dihitung berkali lipat tetap semangat kalau apa namanya membaca kitab suci ya nah satu lagi saya lupa ya ini sudah saya simpan sebenarnya ketika kisah burung hudhud ini ternyata fenomenanya debatable ya dengan beberapa keyakinan lah ini ada pihak lain gitunya katanya kisah Sulaiman dalam Quran ini ngawur kan gitunya ya nggak apa-apa ini kan keilmuan ya khasanah keilmuan terkait benar dan salah kan tergantung keyakinan nah, kita lihat sebagai bagaimana lah kisahnya nah ternyata tadi dongeng itu dongeng kan gitu ya kisah apa nih Sulaiman ini kan yang burung hudhud ini kan nih burung ini kisahnya ini hoak kan katanya atau contekan sorry hoak nah ternyata hoaknya itu disambungkan dengan apa coba di sini sebentarnya sebentar nah ini jadi dongeng ini katanya dongeng yang mencontek jadi maksudnya kisah Quran ini mencontek kisah yang ada di Targum Esther jadi Esther tuh gini maksudnya jadi kan Targum itu artinya penjelas ya tafsir kalau bahasa kita kan kalau ini Quran itu kitab suci nah kadang-kadang ada kitab tafsir juga ya tafsir karya misalkan siapa nih ini contoh nih ya Quran nanti ada tafsir Fathul Qadir kan ada tafsir Al-Ajar tafsir Munir ini kan produk orangnya manusia kan jadi tafsir menafsirkan apa menafsirkan ayat Quran nah targum itu artinya tafsir ya tafsir siapa tafsir klasik di zaman Bani Israel dulunya nah itulah namanya targum nah targum apa targum Esther nih mana coba nih kan dilihat ya nah targum Esther artinya
ada kitabnya yaitu Esther. Nah, terus dijelaskan, ditafsirkan. Nah, makanya ini sengaja saya plot itu biar apapun informasinya bisa kita selusuri kan. Nah, ini nih coba lihat. Ini ada kitab Esther nih. Nah, kurang lebih kitab Esther ini kan Esther nih. Nah, Esther ini bagian dari Bible kan. Nah, itu ditafsirkan oleh orang-orang Bani Israel, namanya jadi Targum Esther, kurang lebih gitulah. Jadi klaim dari apa nih, dialog orang Islam Kristen ternyata ini ngawur. Ya, ya biarkanlah keyakinan itu berjalan, asal kita tidak apa namanya, tidak saling pecah belahnya. Ya, tapi tetap berdoa kepada Tuhannya gitu ya kan. Tolong tunjukkanlah jalan yang terbaiknya, yang benar itu seperti apa, kurang lebih gitu. Jadi hindari narasi-narasi yang saling mencemooh, menurut saya kurang kurang relevan gitu. Itu saja mungkin apa namanya nih, pembahasan tentang apa nih, uniknya surat Nabi Sulaiman. Ya, unik tuh maksudnya karena ketika dihubungkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya ini masih terhubung. Ya, hubungannya apa, yaitu 19. Ya, ketika di surat At-Taubah tidak ada, ya ternyata adanya di An-Naml ayat 30. Ya. Nah, sehingga masih genap 19. Itu saja mungkin ya penjelasan dari uniknya surat Nabi Sulaiman ini ya, yang merupakan seri video Bismillahirrahmanirrahim ya, basmalah, kalimat basmalah. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, menambah apa, hasanah lah. Kalau wawasan kurang inilahnya, wawasan apa, hasanah lah, hasanah keilmuan mungkin ya. Dan bisa dikritisi nanti di dialogan. Karena dialog itu kan filosofinya kan mendekatkan yang jauh. Mudah-mudahan dengan YouTube ini kita kondisinya kan bentang geografis yang jauh bisa jadi dekat ya dengan komunikasi. Dan insya Allah kalau sudah banyak dialog ya, mendekatkan, tidak akan terjadi tadi ya clash ya. Kalau clash itu biasanya jarang dialog ya, karena perintah ayat Quran, saya lupa lagi ayatnya ya, Allah tuh menciptakan manusia itu dengan berbeda-bedanya. Nah, dengan perbedaan itu, nah dilihat ayat selanjutnya, kepanjangan dari arti selanjutnya kan. Dengan perbedaan itu maka saling mengenal kan. Ya, kita harus mengenal. Mengenal kan dengan dialognya. Dialog kita apa namanya, sama-sama tabayun, mengenal kan, sejauh mana pandangannya itu, oh maksudnya begini kan. Kalau sudah mengenal kan akan cair. Makanya disitulah hebatnya apa, petunjuk Al-Quran ya. Jadi apa yang disampaikan itu ada solusi lah gitu untuk bagi keyakinan orang Islamnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.